Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Andriani dengan nomor NIM 20040254060. Saya dari angkatan 2020 kelas B dengan prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan materi yaitu pengendalian sosial. Tahukah kalian setiap manusia pasti memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Maka dari itu, untuk menata masyarakat agar teratur, dibutuhkan sebuah norma atau aturan yang kemudian diberlakukan di masyarakat tersebut atas dasar kesepakatan bersama. Norma tidak akan berjalan apabila setiap individu tidak memiliki alat kontrol diri yang disebut dengan pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya. Ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama adalah adanya sebuah metode guna menertibkan individu ataupun masyarakat. Yang kedua adalah kontrol atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan serta stabilitas kepada berbagai perubahan yang terdapat pada masyarakat. Yang ketiga adalah pengendalian sosial dilaksanakan oleh beragam pihak walaupun seringkali masing-masing pihak tidak menyadarinya. Berikut ini adalah jenis-jenis pengendalian sosial. Berdasarkan cara, dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah persuasif dan yang kedua adalah koersif. Persuasif adalah suatu cara pengendalian sosial yang dilaksanakan tanpa menggunakan tindakan kekerasan. Misalnya adalah membujuk, membimbing, memberikan nasihat, dan lain sebagainya. Yang kedua, koersif, yaitu suatu kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan paksaan sekaligus dengan menggunakan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya adalah penertiban pedagang kaki lima yang melakukan operasi tidak pada tempatnya. Hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima tertib pada hukum yang berlaku. Berdasarkan pelakunya, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengendalian pribadi. Pengendalian pribadi adalah pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh tiap-tiap individu yang terinspirasi dari berbagai tokoh panutan. Yang kedua, pengendalian institusional, yaitu sebuah pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi tertentu. Contohnya adalah pesantren. Yang ketiga adalah pengendalian resmi, yaitu sebuah pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh lembaga resmi negara yang sesuai dengan undang-undang. Contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan lainnya. Yang keempat adalah pengendalian tidak resmi, yaitu sebuah pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh seorang individu atau lembaga masyarakat yang bersifat tidak resmi.
sanksi yang diberikan berupa sanksi moral dari masyarakat. Contohnya adalah dikucilkan atau diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan pengendalian sosial yang pertama adalah mewujudkan keselarasan serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, mengurangi tindak penyimpangan sosial dan mengembalikan suasana sosial yang tidak teratur akibat terjadinya penyimpangan sosial. Yang ketiga, menanamkan rasa kesadaran ataupun paksaan kepada seorang individu guna mematuhi norma sosial. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.